Suasana ibu kota Jakarta hari ini tampak lebih sibuk dari biasanya, terutama di sekitar kawasan Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, hingga beberapa titik ruas jalan sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Jakarta Pusat hingga Istana Bogor. Terus dijaga ketat pihak keamanan jelang kedatangan Raja Salman, yang diperkirakan akan mendarat di Bandara Halim sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang ini. Bahkan sejumlah titik ruas jalan ditutup untuk sementara waktu. Pro kontra persiapan jelang kedatangannya bahkan sempat meramaikan jagat maya. Kalau menurut saya tidak ada yang kontra, semuanya pro. Siapapun kepala negara dari negara manapun silakan hadir ke Indonesia. Disinilah Indonesia bisa memberikan dampak positif kepada tamu dan khususnya untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Ya itu kan kalau menurut saya itu kebanyakan juga berita-berita yang lebay ya gitu. Sebenarnya sih yang saya tahu nggak akan seheboh yang diberitakan gitu. Yang namanya tamu negara, mereka juga pastinya kalau tamu kan pastinya juga bertamu akan tidak akan menyusahkan tuan rumah, dan tentunya juga tuan rumah, kita sebagai tuan rumah akan menservis siapapun dia akan menservis tamu dengan sehebat mungkin gitu. Sepekan jelang kehadiran orang terkaya di tanah para nabi itu, kehebohan memang sudah terasa. Sejumlah penyambutan jauh-jauh hari bahkan telah dipersiapkan pihak pemerintah, mulai dari istana, Masjid Istiqlal, hingga sejumlah titik terutama kota-kota wisata seperti Bogor dan Bali yang akan jadi destinasi wisata King Saud dan keluarganya di Indonesia. Lantas bagaimana selebriti keturunan Arab seperti Ramzy dan selebriti lainnya menyikapi kehebohan itu? Justru yang harus kita berpikir positif, ini pasti dampaknya, imbasnya untuk pemerintah Bali dan masyarakat Bali akan memuaskan berapa uang yang akan dihabiskan di sana. Itu kan insya Allah bisa memberikan dampak yang positif untuk pariwisata Bali. Waktu itu ketika Raja Salman beserta keluarga hadir di salah satu atau jalan-jalan di salah satu pantai di Perancis, itu semua ditutup. Logikanya ketika dia nutup pantai, berapa uang yang harus dibayarkan? Dan rencana kan dia juga mau liburan ke Bali dan mudah-mudahan menikmati lah. Ya mungkin Raja Salman ingin membawa anak-anaknya atau anaknya mau ikut supaya mengajarkan gitu atau mengenalkan Indonesia atau mengenalkan negara lain. Ya, pada kunjungan kali ini King Salman juga dikabarkan akan membawa serta rombongan termasuk putra-putrinya yang dikenal dengan ketampanan dan kecantikannya. Bahkan sebelum kakinya menginjak Indonesia, sosok dan gaya hidup Raja ke-7 Arab Saudi yang dikenal super kaya ini terus jadi perbincangan di media sosial. Kalau buat saya pribadi sih, siapapun tamu kenegaraan yang datang pasti bangga karena mereka mau mengunjungi kita, itu berarti kita punya sesuatu gitu kan. Mudah-mudahan kita dapat dampak positif yang luar biasa dengan kedatangan beliau. Tak ketinggalan, sosok dan gaya hidup keturunan Ibnu Saud juga terus jadi sorotan hingga jadi viral di media sosial. Salah satunya dua wanita cantik di sekitar kerajaan Ibnu Saud ini. Ada Putri Amira, mantan istri dari keponakan Raja Salman, Pangeran Al-Walid bin Talal ini selain dikenal cantik dan fashionable, juga dikenal cerdas, punya jiwa sosial yang tinggi. Selain Putri Amira, ada juga sosok Dina Al-Juhani Abdul Aziz. Istri dari Pangeran Abdul Aziz bin Nasir bin Abdul Aziz Al Saud ini tampak berbeda dari umumnya wanita Arab. Ia mendedikasikannya di dunia fashion sebagai desainer dan editor sebuah majalah mode kenamaan. Gayanya yang fashionable, modern dan berkelas kerap jadi percakapan di dunia maya. Selain putri-putri cantik yang dikenal dengan hidup glamor, para pria-pria tampan keturunan Raja Arab juga terus jadi sorotan. Salah satunya Pangeran Mahmud bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Pria 28 tahun lulusan Harvard University ini merupakan pangeran yang fasih berbahasa Inggris dan Perancis. Ia juga dikenal sebagai atlet berkuda. Selain Pangeran Al Thani, masih banyak sosok-sosok pangeran tampan keturunan Raja Arab lainnya. Nih gue kenalin calon-calon pacar gue, Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud. Anak pertama, anak kedua Mutaib, anak ketiga Muhammad bin Salman. Itu 3 orang doang. 25. Ya udah yang gue kenalin 3 aja. Iya, kita juga histeris banget karena ganteng-ganteng banget. Makanya kita siap nemenin ke Bali jadi ajudannya. Boleh nemenin lah. dia jadi sekretaris pribadi juga kita siap. Ya kan seperti biasa ya, Indonesia kan
Kalau ada yang viral sedikit pasti langsung rame gitu kan. Namanya juga viral pasti rame. Sebagai warga negara Indonesia tentu excited karena gimana pun hubungan dua negara itu kan sangat dibutuhkan negara kita juga. Kalau seandainya hubungan negara kita bagus dengan negara Arab ya berarti itu akan membangun komunikasi yang lebih baik juga. Gitu. Mungkin sebuah kebanggaan juga ya Arya datang kemari setelah berapa tahun nggak datang kan. Berapa tahun nggak pernah berkunjung dan mudah-mudahan bisa membantu Indonesia untuk menjadi yang lebih baik.